Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi bisnis logistik, Ibu Dr. Anda Lulu Fauziah MSI, serta teman-teman pemirsa yang saya banggakan. Di sini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai prinsip dasar supply chain dan supply chain management. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Rinaldi Tripamungkas dengan NIM akhir 036. Saya Java Maulindra dengan NIM akhir 001. Perkenalkan, nama saya Dinda Anggitya Ananda Sulistia dengan NIM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Dinda Mutyasani dengan NIM akhir 023. Saya Nisa Hairani dengan NIM 0035. Nama saya Cinta Asri Wanita dengan NIM 0398. Oke, memasuki materi yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan supply chain management. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, atau retail, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Lalu, untuk area cakupan supply chain management, yaitu yang pertama itu ada pengembangan produk atau product development. Kedua, perencanaan dan pengendalian atau planning and control. Ketiga, kegiatan melakukan produksi atau production. Keempat, kegiatan melakukan pengiriman atau distribusi atau distribution. Kelima, kegiatan mendapatkan bahan baku atau pembelian atau procurement. Keenam, kegiatan pengelolaan pengembalian produk atau barang atau yang bisa disebut adalah return. Di sini saya akan menjelaskan tahapan atau fase tentang supply chain management. Yang pertama tuh ada perencanaan atau plan. Perusahaan melakukan perencanaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ini mencakup kondisi permintaan, pengadaan bahan baku, dan pengukuran sumber daya produksi. Yang kedua ada pengadaan. Setelah perencanaan, perusahaan memilih pemasok yang tepat untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan. Proses ini memberikan negosiasi harga dan pengukuran waktu pengiriman. Yang ketiga ada produksi atau make, bahan baku diolah menjadi produk jadi. Proses ini termasuk perencanaan, produksi, penyajian, dan pengemasan produk. Yang keempat ada distribusi. Tahapan ini melibatkan pengiriman produk jadi kepada pelanggan. Yang kelima ada pengembalian produk atau return. Fase ini merupakan produk yang gagal yang sudah diterima oleh konsumen yang dapat dikembalikan ke perusahaan dan akan diganti oleh perusahaan. Proses supply chain management dimulai dengan adanya permintaan dari pelanggan, informasi mengenai jenis, jumlah, dan waktu pengiriman sangat penting untuk mengatur seluruh tahapan sebelumnya. Selanjutnya, materi tentang pentingnya aliran supply chain management. Yang pertama, aliran barang yang mengalir dari hulu, upstream, ke hilir, downstream. Contohnya adalah bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produk selesai diproduksi, mereka dikirim ke distributor, lalu ke pengecer atau retail, kemudian ke konsumen. Yang kedua, ada aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga, ada aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa aliran informasi berperan sangat penting dalam menciptakan SCM yang unggul. Mereka yang memiliki kinerja supply chain yang bagus, pastilah mereka yang mampu mengelola aliran informasi dengan transparan dan akurat. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan yang pertama yaitu ada kompleksitas dalam struktur supply chain management. Suatu supply chain bisa sangat kompleks, melibatkan banyak pihak-pihak
di dalam maupun di luar perusahaan. Pihak-pihak tersebut seringkali memiliki kepentingan yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang bertentangan yang satu dengan yang lainnya. Nah, tantangan yang kedua yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian adalah sumber yang paling penting dalam kesulitan pengelolaan supply chain. Ketidakpastian ini menimbulkan tidak percaya diri terhadap rencana yang sudah ada atau rencana yang sudah dibuat. Akibatnya, perusahaan selalu menciptakan pelindung atau proteksi selama supply chain berlangsung. Tantangan yang ketiga yaitu persaingan di tingkat global. Untuk bersaing secara global, perlu kerjasama yang kuat antar komponen dalam rantai pasokan agar proses distribusi barang berjalan lancar. Tantangan yang keempat yaitu infrastruktur dan birokrasi yang rumit. Membangun rantai pasokan yang baik perlu infrastruktur yang memadai seperti kendaraan, gedung, mesin, dan masih banyak lagi. Selain itu, birokrasi dalam mendirikan badan usaha di Indonesia tidaklah mudah. Banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu usaha bisa didirikan. Hal ini dapat menghambat proses distribusi karena ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Tantangan yang kelima atau tantangan yang terakhir yaitu kendala komunikasi antar organisasi. Sistem supply chain management yang efektif perlu komunikasi yang baik antar berbagai bidang usaha. Jika komunikasi terganggu, proses distribusi dapat terhambat yang berdampak negatif pada citra produk atau perusahaan. Electronic fulfillment atau e-fulfillment berasal dari kata memenuhi atau merealisasikan. Dalam konteks supply chain, kita sering mendengar kata order fulfillment yang artinya pemenuhan pesanan pelanggan. Selanjutnya ada strategi supply chain management. Strategi supply chain management. Yang pertama ada karakteristik produk dan pasar. Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, tingkat kepentingan dari 4 aspirasi besar di atas tentu tidak sama untuk tiap produk dan tiap segmen pasar. Banyak produk yang dibeli oleh pelanggan karena fungsinya, sehingga harga dan kualitas menjadi kriteria penting bagi pelanggan. Selanjutnya ada efisiensi dan responsif. Karakteristik yang berbeda antara produk fungsional dan responsif menyebabkan keduanya membutuhkan strategi supply chain yang berbeda. Karena sifat-sifatnya sudah diuraikan di atas, supply chain management untuk produk fungsional seharusnya berfokus pada upaya untuk meminimumkan ongkos-ongkos fisik di sepanjang supply chain. Akan menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari materi kelompok kami, yaitu SCM merupakan proses penting dalam pengelolaan jaringan perusahaan yang berkolaborasi untuk menciptakan dan mendistribusikan produk kepada konsumen akhir. Proses ini meliputi 6 tahap utama, yaitu perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, pengembalian, dan juga pemahaman terhadap pelanggan. SCM tidak hanya melibatkan aliran barang, tetapi juga uang dan informasi, serta menghadapi berbagai tantangan seperti kompleksitas struktur, ketidakpastian permintaan, dan persaingan global. Teknologi informasi seperti e-procurement dan e-fulfillment memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas SCM. Oleh karena itu, strategi SCM yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakteristik produk dan juga pasar, dengan fokus pada efisiensi atau responsivitas untuk mencapai keunggulan kompetitif dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari video kelompok kami, yaitu supply chain management atau yang dikenal dengan SCM adalah suatu sistem yang mengelola layanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui aliran barang, uang, dan juga nilai tambah. Supply chain management melibatkan supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan juga pelanggan. Supply chain management memainkan peran penting dalam mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengembangkan perusahaan, serta menurunkan biaya operasional. Hal ini juga dihadapkan pada tantangan global dan memerlukan infrastruktur yang baik. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau perilaku, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.